Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semangat siang, Pak Catur. Selamat pagi. Semangat pagi. Beliau adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus. Yang akan kita usung tema kali ini adalah transportasi wisata menara. Menarik sekali memang di sana ada segudang persoalan tentang transportasi. Kita coba diskusikan dengan beliau yang kebetulan berkenan menghadiri undangan dari ISK Podcast. Pak Catur, sehat Pak Catur? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Walaupun waktu menyengat, tapi di dalam dingin kok ya. Dingin neng ngasene rada rapat adu. Pak Catur. Iya, Mas Wisata menara menjadi ikon Kabupaten Kudus. Dan kemudian saat ini yang akan kita bahas adalah terkait dengan transportasi yang ada di sana. Terminal Bakalan Krapyak, ojek, becak saiki serono ya. Monggo Pak Catur. Ada yang digarisbawahi di sana. Iya. Ini terima kasih ini Mas Erwin ini terutama ISK ya. Sebelum saya ulas, saya juga terima kasih ke ISK karena apapun media ISK ini betul-betul kami tiap hari mengupdate ya. Pengen tahu berita apa ini yang muncul di SK, karena kami yakin kami tidak mungkin berkembang tanpa ada kritikan masukan dari para teman-teman di luar melalui ISK. Jadi matur nuwun. Kalau kita bicara masalah transportasi khususnya menara, memang saat ini menjadi yang viral ya, utamanya setelah kita bersama-sama komponen yang ada di Bakalan Krapyak bisa merubah dari angkutan becak menjadi ojek. Jadi yang perlu kami sampaikan bahwa kita berbicara berkaitan transportasi peziarah ya Mas, kalau di menara, sehingga kita tidak bicara secara umum. Dan perlu kita sampaikan bahwa di Bakalan Krapyak untuk alat transportasi peziarah itu ada satu elf punya Wismaku, lalu ojek, lalu ada andong. Kalau pas kebetulan pada hari libur itu sudah ya. Dokar. Lalu dulu ada sekitar ada 475 becak yang saat ini kemarin sudah sekitar 1 mingguan ini ya sudah beralih ke ojek. Itu yang menjadi tren. Itu. Jadi transportasi becak sudah beralih, iya, memperbaiki nasib lah. Iya. Ya, terima kasih karena ini merupakan masukan yang sering kali masuk ke kita agar supaya kesemrawutan di sana segera teratasi. Dan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Kudus kemudian memberikan ruang kepada bapak-bapak becak untuk bisa beralih kepada ojek. Tentunya dalam kondisi ini bukan berarti tidak ada masalah, Pak. Iya. Lagi masalahnya di sub itu ketika mengatur kuwi apa wae, Pak. Iya. Jadi begini sih. Memang kami lihat tantangan utama di Kepala Disub itu untuk putus tertib dari menara. Karena selama ini berlarut-larut bertahun-tahun masalah kemacetan itu seakan-akan tidak pernah berhenti. Utamanya di hari-hari libur ya, di Sabtu, Minggu atau di merah, atau menjelang libur puasa ataupun di saat-saat puasa di 1 bulan puncak. Ya, puncaknya itu kan 1 bulan sebelum puasa lah. Itulah ya, tantangan kita sebenarnya. Sehingga pada waktu kemarin memang kita mencoba kerahkan seluruh kekuatan kita untuk melihat sebenarnya bagaimana sih untuk menata menara. Itu sampai kami harus membuat posko di sana. Kami punya 1 posko di menara sekarang dan kami aktifkan. Lalu bagaimana kami harus selama menjaga dengan melihatkan personil di Disub mulai dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam kemarin, utamanya di hari Sabtu dan Minggu. Dan teman-teman yang ada yang mobile. Artinya memang ini sudah menjadi prioritas kami di Disub untuk menata menara. Karena kami lihat menara ini adalah potretnya Kabupaten Kudus. Betul. Wajahnya Kabupaten Kudus ada di menara. Kenapa? Karena dari segala masyarakat yang mengenal peziarah artinya itu memang bisa dari luar Kudus. Dan hampir semua dari luar Kudus. Kudus itu kecil. Sehingga ini menjadi wajah kita bagaimana menampilkan Kudus itu apa ada di menara itu. Ya. Persoalannya kemarin memang mohon maaf perlu kami sampaikan bahwa kami pendekatan dengan teman-teman itu memang tidak waktu yang
1 bulan 2 bulan. Ya pengalaman dulu pernah sampai bahasanya mau di demo becak itu karena mau dihilangkan dan sebagainya. Makanya kami masuk, kami pendekatan teman-teman di paguyuban di Bakaran Krapia dengan Pak Koordinator Kepala UPT Parkir, lalu ketemu dengan koordinator ojek di Bakaran Krapia, kita satu hati. Bagaimana sih caranya? Selama ini kita mencoba, yuk deh beri pembinaan, tapi sepertinya agak susah. Agak susah. Iya, Benar. kita ngomong lewat kita sampaikan masuk di telinga kanan, keluar sebelah kiri, itu terus menerus. Begitu di lapangan berbeda, karena kondisinya berbeda. Bagaimana mereka, kami paham bahwa ini menyangkut masalah perut, sehingga apapun yang terjadi, mungkin keluargaku harus makan, ya itu jadi. Tetapi permasalahannya bahwa jalan itu kan bukan milik mereka sendiri. Iya. Banyak orang yang menggunakan sarana itu, sehingga memang harus kita pecahkan. Kayak pendekatan baik dengan koordinator ojek, lalu teman-teman koordinator becak, apa sih solusi yang terbaik menurut panjenengan? Dan kita ketahui bahwa sebenarnya becak Menara itu kemarin itu sudah sepuh-sepuh, Benar, sudah sepuh-sepuh. Sehingga ini memang kasihan juga kalau tiap tahun, mohon maaf, informasi yang kami terima itu kalau pas ziarah itu ada yang meninggal setelah itu karena kecapean. Tiap tahun itu satu begitu. Ini kan menjadi ironis itu ya. Artinya kan mereka tulang punggung keluarga, tapi akhirnya malah justru tidak memberikan nafkah. Akhirnya berita duka lah begitu ya. Kita pendekatan kepada teman-teman di teman beca maupun di ojek, caranya bagaimana gitu. Oke lah, muncul suatu saat setelah mereka diskusi dan sebagainya, menghadaplah kepada kami. Jadi memang ini kalau boleh memang salah satunya juga keinginan dari dalam mereka, dari teman-teman ojek, teman-teman becak yang ingin satu memang meningkatkan taraf kehidupan mereka. Yang kedua mungkin karena sudah pada sepuh, sehingga memang harus ada generasinya. Sehingga akhirnya sudah menghadap kepada kita, mereka bercerita, terutama dari koordinator ojek kepada kita, ada kepingin beralih saja Pak dari becak ojek. Oke, saya tanya dulu, bagaimana konsep panjenengan? Karena bisa saja satu, usia sudah tua, dia tidak bisa naik motor. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau dia tidak punya motor? Itu kan, ini menjadi masalah. Ketiga, kalau dia kepingin tetap becak, tukang becak, itu bagaimana? Itu ada 3 hal. Yang pertama, jawabannya adalah kalau dia memang sudah tua tapi kepingin beralih ke becak, artinya udahlah, itu berarti bisa diturunkan KTA-nya ya, kartu tanda anggota. Artinya sudahlah, kami tak pensiun, tak serahkan kepada anak kami. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau ada yang keinginan ke sana tapi tidak punya kendaraan? Kan bisa saja, karena ekonomi tidak punya kendaraan, dibantu oleh paguyuban Pak, dicarikan apakah karena dengan sistem kredit dan sebagainya, tapi kami akan menanggung. Oke. Yang ketiga adalah seandainya memang tidak satu beralih, kedua pindah nama bahasanya, yang ketiga mau membecak atau Tetap becak. Katakanlah ini kita sampaikan, kalau memang pembecak sudah boleh, tapi tidak boleh di Menara. Bagaimana KTA-nya? Ya kembali lagi, KTA-nya bisa disampaikan kepada anaknya atau saudara yang memang sudah sepakat untuk itu. Lah ini di item 1-2 tadi. Iya, artinya memang ya sudah, tidak apa-apa, yang penting jangan sampai penyerahan KTA ada suatu hal. Artinya kan tak kayak anakku ya, aku tak becak nang, aku tak becak tetap wong aku jenis aku becak, ya sudah. Itu yang kami pertanyakan kemarin. Dan setelah kita pendalaman tidak ada masalah, akhirnya bisa dilaksanakan. Artinya tidak ada yang merasa kehilangan dengan adanya peralihan dari becak ke ojek. Dan ini yang kita ketahui bersama bahwa A sama dengan A, tidak bisa A sama dengan B. Artinya jumlahnya becak itu berapa, ya harus sama dengan dia beralih ke ojek, sehingga sama. 475 itu adalah jumlah becak yang beralih ke becak dan sama dengan A, dari A sama dengan A. Itulah ini yang kita upayakan. Ini sebenarnya tidak menjadi solusi dong, bebas, tidak. Kita sekarang beralih pada posisi ojek, ada angkutan. Ini yang harus betul-betul kita pahamkan. Ada elf yang harus beralih, tidak dong begitu otomatis
dengan kita selesaikan becak permasalahan menara sudah tidak. Ini yang perlu terus untuk itu yang koperasi itu yang ada angkutan Wismaku. Itu. Jadi ceritanya ini Mas Erwin, mohon maaf ini karena kami kan harus banyak tahu cerita dari awal. Bahwa adanya Elf Wismaku itu berawal dari dulu odong-odong. Odong-odong karena memang aturannya itu odong-odong tidak boleh di jalan umum ya. Karena odong itu hanya bisanya di wisata, kampungan atau wisata ya. Dalam wisata ya. Iya, di dalam wisata, lingkungan komplek wisata di GOR itu bolehlah di GOR itu ya. Nah, sehingga saran dulu akhirnya berubah menjadi Elf. Ya memang secara resmi menjadi angkutan peziarah dari Belakang Kerapiak ke Menara ataupun sebaliknya. Ini itu. Ada 4 sekarang. Yang terakhir kami izinkan untuk tambah 2, berarti awalnya 2 tambah 2 berarti 4 yang ada di Belakang Kerapiak. Ini yang terjadi. Ini mengurangi saya kira. Tuh. Ya, di samping itu juga memang padatnya pejalan kaki sehingga kondisi lalu lintas di depan menara ke sini kemudian belok ke kanan itu rada trouble di situ memang. Itulah kemudian saya ngelihat water barrier jenengan itu ditonton. Ya biar nek dikai tulisan P dicorek wis orang. Ini kalau bicara WB di Menara juga memang menarik. Karena itu juga beranjak dari politika yang pedas dari teman-teman di lewat ISK ya. Artinya salah satunya. Karena di P kok jadi masih diparkiri. Dan memang itu kan memang jalurnya jalur dulu ojek dan becak. Sehingga kita paksa memang untuk dalam posisi yang kosong, dalam arti kasih WB, sehingga suatu saat kalau butuh-butuh apa-apa kita tinggal membuka dan sebagainya. Tapi kami lihat bahwa dengan adanya WB di sana ya kewibawaan kita akan tetap terjaga, mohon maaf. Betul. Karena apapun bahasanya kami itu hanya punya kekuatan di rambu-rambu. Jujur aja kami di sub itu kekuatan kami hanya di rambu-rambu, kita hanya pasang, kita bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat. Kami tidak bisa mendidik secara langsung. Karena apa? Karena kami tidak punya tilang ya. Kalau teman-teman lantas punya tilang untuk itu, tapi kalau kami tidak punya itu, sehingga kami hanya bisa masang rambu, memelihara rambu itu, bagaimana kita mengedukasi kepada masyarakat. Mobil yang seringkali melanggar kita bicara ini akhirnya melebar nih. Yang ke barat ya, ke barat ini mau tidak mau ya kan kami hanya bisa menyampaikan, "Ayo aja ke barat," karena memang dilarang. Kita pertegas lagi bahasanya. Kita pertegas lagi dengan dilarang ke barat 24 jam. Lah nek lebih 24 jam, lah ini kan juga kadang pertanyaan teman-teman. Artinya kami juga berusaha baik di Jalan Sunan Kudus maupun di Jalan TBS ya. TBS itu sudah kita tekan lagi untuk tidak boleh ke barat. Kalau TBS masih ada waktu tenggang waktu ya. Ada jamnya. Ada jamnya. Tapi kalau di Sunan Kudus kami sudah betul di 24 jam harus tidak boleh lewat di sana. Itu yang kami sampaikan. Tapi dari lagi yang sering langgar ya bukan di luar kota itu ya dari Kudus sendiri. Artinya apa? Artinya ini memang perlu betul-betul ada tindakan tegas ini. Kalau luar kota kasih sekali itu mungkin masih dimaklumi kalau kita. Tapi kalau di dalam kota sendiri letternya KB, nabrak aturan ini yang ya kebangetan lah. Itu ya seperti itu. Iya. Plate luar kota tapi isinya wong Kudus. Itu agak menglamurkan kalau sih. Ya ini dimohon untuk kesadarannya karena ini untuk kepentingan bersama agar semua tertata karena beliau ini sudah berusaha semaksimal mungkin bersama tim dari Dinas Perhubungan agar supaya wajah Kota Kudus itu begitu tertata. Dilihat dari teman-teman yang berada di luar kota yo, wah Kudus ini tertata dengan baik lalu lintasnya dan segalanya. Kemudian iki melebar nenggone rambu-rambu Pak Catur. Beberapa masukan ke ISK itu tentang nomornya ora pas. Yang kemarin yang terakhir sih rambu-rambu ketutupan itu ya. Perbunan. Ketika rambu-rambu tentu nek dari Dinas Perhubungan seperti yang jenengan katakan tadi, Dinas Perhubungan hanya bisa membuat rambu. Sementara penegakannya berada di bapak-bapak kepolisian. Tentu kan kabeh koordinasi dengan melekat ya. Pak Catur.
Iya, jadi memang bukan hanya koordinasi ya. Kalau kami dengan kepolisian sebenarnya udah halus berkolaborasi ya. Nah, koordinasi itu kan kesannya hanya apa sih, Sob? Ada hanya koordinasi, tapi sebatas kalau kolaborasi koordinasi. itu kan bisa saling kedalaman di dalam membuat jadi satu. Ya memang ini sebenarnya kita lihat juga mungkin sudah mulai agak bergerak ini. Sepertinya sudah setelah Lebaran selesai ini beberapa kegiatan teman-teman kita yang ada di Selatan juga mulai ada penindakan. Artinya tidak ada pembiaran, tidak boleh ada pembiaran gitu. Betul. Kami yang melaksanakan atau membuat di rambu-rambu, teman-teman kepolisian melakukan penilangan. Tapi kan mungkin kemarin-kemarin kan beliau masih kasihan nih, Kasih karena ada toleransi ada lah, toleransi pas anak-anak pandemi atau COVID apa. dan sebagainya, sehingga juga kehidupan belum kembali normal, sehingga teman-teman juga ya itu adalah kemanusiaan ya, artinya kemanusiaan. Tapi saya kira ini sudah mulai ditata, beberapa kali sudah melakukan kegiatan operasi dalam rangka penegakan aturan berlalu lintas, dan kami selaku dinas perhubungan juga mendukung upaya itu, karena mau tidak mau kapan lagi ini Iya, kalau kita mau benar, baik, benar. karena kebetulan memang Kudus itu kan kota kecil dengan ruas jalan yang sempit-sempit ini, kan memang ini luar biasa tantangan bagi kita sebenarnya. Bagaimana yang sempit itu menjadi peluang untuk bisa kita tata yang baik. Kalau kita Jumlah bicara kendaraan tambah terus tambah ya. terus tidak berkurang kan malah, tapi jalannya tetap. Tetap. Kalau kita bicara seperti Surabaya, kok nggak bisa seperti Surabaya? Ya Surabaya sudah diuntungkan dengan jalan yang lebar-lebar, kita bisa menata bagaimana dengan keinginan kita bisa. Tapi kalau Kudus sudah sangat-sangat sempit sekali. Memang harus ada perubahan sebenarnya itu. Ya termasuk dalam rangka adalah bagaimana di pariwisatanya. Kalau kita bicara Menara, kita bicara Colo. Colo itu kan memang luar biasa berkaitan jalannya Wah, yang begitu iya. sempit dengan bis kapasitas begitu besar. Apalagi nanti tanggal Juni kalau nggak salah ada 27 bis yang langsung datang, sudah koordinasi dengan kami. Ini kalau naik ke Colo nggak diantisipasi ya menjadi keruwetan yang luar biasa. Dulu Itu. sempat ada wacana nenggone Kajar, dadi bis tarik neng Kajar kabeh baru naik disambung pakai kendaraan kecil. Ya, Tapi kita ya enggak tahu juga itu Iya. kemana. Kemudian ya siapa tahu ada win-win solution ya iya, untuk bisa menata itu. Memang kalau ketika hari-hari libur ada bus yang naik di BRI itu sana Colo, ada yang turun, ya, turunnya udah iso terus. Nggak bisa. Karena turun kan harus goyang itu. ya ada saluran itu kan. Nah, itu macet di situ. Ya, memang menata itu menurut kami adalah tidak bisa parsial ya. Hmm. Artinya harus secara bisa keseluruhan, antara masyarakat di A dan di B, di C itu harus ada satu kesatuan. Karena kalau tidak itu memang program itu akan percuma. Ya seperti karena dulu kita punya wacana bagaimana seandainya bis-bis besar itu ada parkir ada di bawah. Nanti naik pakai kendaraan kecil. Lalu yang terakhir informasi bagaimana kalau nanti ada Gundala ya. Bahasa Gundala itu kan beliau. Ini memang sudah sangat-sangat diberikan oleh beliau. Kedepannya harus bagaimana ini? Ya. Nah, kami salah satu perangkat daerah beliau memang juga harus punya tanggung jawab untuk memikirkan itu. Bagaimana sebaiknya menata khususnya pariwisata di Colo. Kalau Menara sudah mulai kita tata dengan becaknya, ayo kita berpikir nanti Colo bagaimana ini menjadi PR bagi kita. Walaupun mungkin dibutuhkan suatu dana yang besar dalam arti untuk membangun ini, membangun sarana prasarana, tapi paling tidak kedepannya itu akan lebih enak kalau itu dalam rangka untuk menarik pariwisata. Ya bertahap sih Pak. Ya itulah yang Tapi plannya ada dulu. ya Meh betul. ngene loh. Ya memang itu. Plannya ada dulu. Blueprintnya harus ada dulu memang, master plan-nya itu. Nah, ini luar biasa. Kemudian Menara ditoto, garek munggah Colo. Tapi ketika Colo itu ada banyak OPD yang terlibat. Jadi ya hanya sebatas itu saja. Ya, Ini Pak Catur, ada lagi tadi barusan WA ke saya. Itu Jalan Raya Kudus Pati markane ora ono gambare dalan garisane itu. Ya biar jadi pemahaman bahwa ternyata neng nggone Kudus itu ada jalan milik Kabupaten yang menjadi tanggung jawab kabupaten, ada jalan desa, ada jalan provinsi, ada jalan pusat. kabupaten pusat, nggih. Mohon ini masyarakat diberikan pencerahan, Pak Catur. Iya. Jadi ini kembali lagi kalau di birokrasi itu ada kewenangan masing-masing yang mohon maaf tidak bisa kami nabrak-nabrak, tidak kewenangan kami, tetapi perlu memang apapun bahasanya bahwa pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten itu sebenarnya hanya pembagian kewenangan. Tapi sebenarnya satu adalah jalan. Nah tinggal kalau memang
berkaitan kebutuhan marka tinggal kita sebenarnya bisa koordinasi. Tapi biasanya di pemerintah provinsi dan pusat itu sudah tertata. Pada saat dia melakukan penebalan atau perlebaran, itu pasti dibarengi dengan markanya. Marka. Karena tidak bisa kami mengambil tak buat marka saya, tidak bisa. Tapi memang kuncinya ada di koordinasi, Mas Erwin. Jadi kalau memang ini ada apa namanya ini sentilan, saya kira ya memang harus kami tidak lanjuti. Karena selama ini jujur aja kami hidup dari kritik masyarakat. Jujur aja di sub itu kritik dari masyarakat. Kenapa? Ketergantungan kami kurang. Kami tidak mungkin akan telanjak-telanjaknya kemana-mana. Kan masyarakat yang tahu. Masyarakat kita yang tahu. Oh ini lampunya, kita bicara WL ya, lampunya mati. Kan yang tahu mereka. Iya. Tapi sempatnya kita di sub sudah diberitahu ya harus tidak lanjuti. Jangan sampai pembiaran, kecuali ada yang bersifat khusus. Kita sampaikan, Pak mohon maaf stok kami habis sehingga kami biarkan dulu ya. Tapi paling tidak ada kehadiran kami baik secara fisik maupun berita kepada mereka. Dan ini yang memang kami tekankan kepada teman-teman kami di Disub untuk selalu terus bergerak. Memang tagline kami adalah terus bergerak sehingga apapun masukan dari masyarakat, walaupun itu sakitnya luar biasa, Pedes ya Pak. pedes, karena banyak anggota diviralkan ke orang tidak ya jangan begitu. Artinya Iya. kami itu ya karena keterjangkauan kami kurang, SDM kami kurang, maka peran serta masyarakat itu yang kami butuhkan. Sakit kalau manakala sudah diberi masukan kita tidak lanjuti, masa gua bodoh banget biarkan. Nah ini yang lebih sakit. Tapi kalau kami hadir setelah ada kritikan, ya memang ini adalah tugas kami melakukan pelayanan kepada masyarakat. Jangan dibalik kalau di VRK orang teko gitu, tidak. Tapi apapun kami memang bisa bergerak karena ada masukan dari masyarakat. Tidak bisa kita berdiri sendiri. Termasuk ini kami tata di 2022 ini apa namanya bangju-bangju yang mati. Ini kan banyak nih, ada sekitar 14 titik yang harus kami perbaiki yang kuningnya mati. Kemarin terakhir kami harus memperbaiki di Desalan. Desalan itu saya ibaratkan adalah alis palsu. Nah gimana? Oh begitu merah, hijaunya celirit, nyelirit, Iya, banyak nyelirit itu. nyelirit. Itu kan lucu gitu loh. Tidak bulan tidak separuh, tidak penuh, hanya celirit. Artinya ya segera seperti itu harus kita perbaiki. Alhamdulillah sudah kita perbaiki. Dan ini kita melangkah untuk yang secara umum di Kabupaten Kudus ada 14 titik yang harus segera kita perbaiki untuk kuningnya. Karena memang kuningnya juga perlu. Jangan sampai begitu merah langsung hijau. Nah, tidak masalah kalau merah langsung hijau. Tapi biasanya kalau merah hijau langsung merah. oh merah, terbalik. Ini kan kasihan, kedandapan. Ya, Tidak sampai sampai nggak kedadapan mau kuning pun tambah ngegas. Nah itu repot. Lagu ini. Ya, jadi untuk jalan yang bukan ranah kami berkaitan kewenangan, tetap kami koordinasikan. Syukur-syukur nanti ada ini masukan ya akan segera kita lanjuti. Semoga ada petunjuk. Karena kebetulan untuk tahun 2002 ini marka kami akan segera kami lelangkan, sehingga kami siap kalau memang itu bisa kita bantu dalam arti untuk dicukupi oleh kita ya nanti akan kita lakukan gitu. Jadi sudah jelas ya, Lur, sudah mendapat penjelasan dari beliau bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kudus akan berkoordinasi manakala jalan tersebut sesuai dengan kebutuhannya untuk disampaikan kepada jenjang yang lebih tinggi atau provinsi atau bahkan pusat. Kemudian kita akan sedikit menyimpulkan. Yang pertama adalah menara bahwa luar biasa sekali, solutif ya kalau kita bilang, bahwa tanpa benturan kemudian berangkat dari sebuah niatan yang baik, bapak-bapak becak kemudian diberikan solusi dan akhirnya bisa berjalan sudah seminggu ini. Dan ini apresiasi, saya sebagai masyarakat yang sering menggunakan akses jalan itu merasa terbantu dan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Kudus. Kemudian terkait dengan penataan rambu, memang harus diberikan WB atau water barrier. Hal ini harus dilakukan karena ketika itu tidak ada ya tinggal parkir. Ono ndure ono tulisannya dilarang parkir tapi ngisore tinggal parkir. Ini mosok dilokke terus. Makanya ketika dipasangi water barrier ya wes ora iso parkir. Selanjutnya ketika bicara rambu, ketika bicara
ketaatan, tentu Dinas Perhubungan dengan Bapak-bapak petugas kepolisian akan terus bersinergi. Dinas Perhubungan sebagai penyedia rambu, penegakannya ada di kepolisian, dan setelah kemarin mungkin banyak sekali toleransi, saat ini monggo kita bareng-bareng untuk mentaati peraturan lalu lintas karena ini untuk kebaikan kita semua. Pak Catur, untuk closing statement mungkin ada yang di garis bawahi. Iya, kalau closing saya itu hanya satu sebenarnya. Terima kasih ISK yang ketemu dengan kita bicara langsung dan yakinkan untuk ISK kami tidak pernah nutup mata berkaitan masukan, walaupun mungkin kami bahasanya tangi dan sebagainya, itu kami ada, kami baca. Kalau memang itu menyangkut kami langsung dan kita atasi, akan kita atasi secara keseluruhan. Dan yakin kami tidak pernah tidur, kami akan terus bergerak dalam rangka untuk perbaikan Kudus yang lebih baik. Saya yakin begitu ya. Artinya tidak usah khawatir, masukan panjenengan apapun akan kami terima. Tinggal kita pilih, oh ini kita bisa selesaikan, ini kita tunda dan sebagainya. Itu ada, tinggal kita lihat situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Itu Pak Edwin. Terima kasih Pak Catur atas waktunya. Di sela kesibukan beliau masih menyempatkan diri untuk hadir di ISK Podcast. Semoga ke depan kita juga akan berdiskusi untuk hal-hal yang lebih menarik lagi. Mungkin untuk apalah nanti. Yang jelas untuk kita jauh lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.